Halo pemirsa, Anda menyaksikan Simpo Dunia dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi. Kita ke informasi pertama pemirsa, para desainer, stylist, dan juga pekerja kreatif kulit hitam di industri fashion Amerika Serikat kekurangan peluang. Hal ini menciptakan gelombang baru pengusaha dari kalangan kulit hitam yang saling berbagi pengetahuan bisnis. Zarina Akers adalah perancang kostum pemenang Emmy Award yang busananya telah dipakai banyak artis dan musisi kenamaan seperti Beyoncé. Baginya, mudah mencintai industri fashion. Yang sulit adalah mempelajari sisi bisnisnya. I'd say the business component was probably the most challenging because nobody really teaches you the business. And this is coming from someone that went to a school for the business of fashion. That still, no one really prepares you like that firsthand experience. I definitely had to kind of figure that out on my own. Ia berbagi tips di forum pemberdayaan ekonomi kreatif untuk warga kulit hitam ini. We wanted to give designers, fashion industry professionals in total, the opportunity to learn how to monetize their creativity. Semua berakar pada pengakuan karya seseorang. We remember trend spotters from high-end brands coming to the community of Harlem to trend spot. And then we would see the same products that the small boutique owners and the tailors of Harlem creating on their own on the runways. Why we are doing the Business of Fashion Symposium is to give the credit to the designers, but empower them to be able to actually trademark your products, to actually learn how to create a patent for your specific print. Dulu Kadim Alfonso V bekerja sebagai asisten perancang busana di Michael Kors. Minimnya keragaman dan kesempatan berkembang di sana mendorongnya untuk buka usaha sendiri. Sebagai konsultan perusahaan rintisan bidang fashion, Kadim menulis panduan bagi perancang busana untuk meluncurkan koleksi pertama. The consulting and my sort of independent design work is sort of the brand that I've had to build for myself in order to make a name for myself in an industry that is not really built for me to succeed. Sementara fashion stylist ini khawatir dengan interaksi sehari-hari yang jadi semakin transaksional. Everyone had to become a business, everyone had to become a brand, which was great in some respects, you know, but then outside of that, we just lost community. Ia merindukan persaudaraan di antara profesional fashion kulit hitam. Just being transparent and vulnerable with one another. I feel like we will be over the top and great because all of that outside noise, it can't infiltrate us if we're tight, if we've got our community on lock. Di Harlem, di mana akses dan kesempatan begitu terbatas, bisnis busana menjadi sebuah urusan komunitas. Dari kota New York, VOA. Pemirsa, salah satu video game paling populer akan diluncurkan pada Februari 2025. Video game versi ke-7 ini menekankan akurasi dan juga otentisitas dalam penggambaran beragam budaya yang juga melibatkan suku ataupun bangsa yang ditampilkan dalam permainan. Ben Barnes adalah kepala suku asli Amerika Shawnee di negara bagian Oklahoma. Semasa kecil, ia penggemar permainan video, termasuk video game strategi buatan Firaxis Civilization. Played a lot of video games, so I knew whenever Firaxis dropped us an email, I knew exactly what they wanted. Because I knew that it had been almost 8 years since the last Civilization title. Civilization mengajak pemain memimpin sebuah peradaban dari era dimulainya cocok tanam hingga abad pertengahan ke era modern hingga ke perlombaan antariksa masa depan. Dalam versi ke-7 yang terbaru, ada opsi memimpin peradaban Shawnee. Dan kali ini Firaxis merangkul suku asli tersebut guna memastikan akurasi penggambaran bangsa ini hingga ke bahasanya. It opens our eyes to things that we wouldn't have known to look for. I think that what we've been able to do with this is have a really back and forth dialogue. We always want to do that when we put any culture in the game, is to do something that those people will be happy with. And to hear that they are just kind of gobsmacked, awestruck. Sejak versi pertama diluncurkan pada 1991, telah ada suku asli Amerika yang bisa dipilih pemain. Tapi beberapa di antaranya sempat memicu kemarahan suku bersangkutan karena dianggap asal mengadaptasi tanpa konteks sejarah dan budaya.
Dalam Civilization versi kelima, orang bisa memilih untuk bermain sebagai peradaban Indonesia di bawah patih Majapahit Gajah Mada. Dan dalam permainan tersebut, Gajah Mada berbicara dalam bahasa Jawa kuno, juga dikenal sebagai bahasa Kawi. Otentisitas seperti itulah yang diperoleh dengan tokoh Tecumseh dalam Civilization versi ketujuh. Aktor keturunan Shawnee, Dylan Bean, adalah aktor suara bagi tokoh yang didasarkan pada pemimpin Shawnee abad ke-19 Masehi yang sempat mempersatukan sejumlah suku asli Amerika, atau juga dikenal sebagai suku Indian. To see Tecumseh's face, but to hear my voice come out of that, and just, I don't know, knowing that experience is going to be what everybody gets, right? Like that voice is going to be what people hear is. I don't know. It's it's surreal. Karena tak terlalu fasih berbahasa Shawnee, Dylan dipandu oleh seorang pakar bahasa suku ini. Because I worked with Dylan during the voice acting session, I said every single line and he said it back because it's really hard to pronounce the language if you're not used to it. So it was really cool getting to see today how his voice acting went in with the animation and how it sounds and how it is in the game, and it sounds really good. Bagi komunitas suku Shawnee, adanya tokoh yang berbicara dalam bahasa mereka diharap bisa ikut melestarikan bahasa ibu mereka hingga generasi-generasi mendatang. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Diaspora Indonesia ikut terdampak oleh badai topan beruntun di Florida. Bahkan ada yang mendapat perintah evakuasi, namun sebagian di tempat evakuasi akhirnya juga menghadapi angin puting beliung. Baru mulai pulih dari badai Helene, warga di Amerika Serikat bagian tenggara kembali menghadapi badai baru Milton yang baru menghantam Florida sebagai hurricane kategori 3 berkecepatan angin 205 km per jam. The storm was significant, but thankfully this was not the worst case scenario. The storm did weaken before landfall, and the storm surge, as initially reported, has not been as significant overall as what was observed for Hurricane Helene. Saat menerjang Florida, Helene masuk kategori 4, lebih parah dibandingkan Milton. Tapi tetap saja perintah evakuasi diberlakukan bagi wilayah yang terdampak. Diaspora Indonesia termasuk di antara yang mendapat perintah evakuasi. Saya di zoning E itu dimandatori harus evacuation. Karena evacuation itu zone A, B, and C itu mandatori evakuasi. Harus pindah. Yoko mengungsi sejak awal pekan karena khawatir terjadinya kemacetan. Karena teman saya yang keluar hari Senin pindah ke utara, ke daerah Atlanta, biasa cuman 6 jam nyetir, sekarang harus nyetir hampir 15 jam untuk sampai sana. Sementara Dian dan keluarganya mengungsi ke arah selatan, mereka pun mengalami kemacetan. Biasanya 3 jam ke sini, tapi kemarin karena macet jadi kita 4 jam lebih sampai di sini. Dian dan keluarganya tinggal di Tampa, salah satu wilayah yang juga berada di jalur badai Milton. Begitu tiba di kota Stuart, dekat West Palm Beach, wilayah ini dilanda tornado dan angin puting beliung bawaan Milton. Saya merasa khawatir sekali dan panik karena saya ada anak 2 yang saya khawatirkan anak-anak saya ini. Jadi makanya kita pergi. Kalau rumah umpamanya kena rumah nggak apa-apa, yang penting orangnya selamat. Hingga Rabu malam waktu Florida, lebih dari 130 peringatan tornado dikeluarkan di Florida. Florida dan negara bagian sekitar, warganya memang umumnya terbiasa dengan adanya badai kuat yang disebut hurricane atau topan. Dan musim badai Atlantik ini berlangsung mulai Juli dengan badai-badai terkuat, biasanya terjadi mulai pertengahan Agustus. Bukan hanya angin kencang yang menjadi ancaman, tetapi juga hujan deras yang dibawanya yang menyebabkan banjir. Farah adalah seorang diaspora Indonesia di Orlando yang bekerja di salah satu resort Disney World. Meski ia tak tinggal di zona evakuasi, efek Milton terasa hingga wilayahnya. 9 tahun saya di sini, baru kali ini saya nggak bisa tidur semalaman. Biasanya sih santai-santai tidur aja. Tadi malam termasuk kencang sekali suara di luar itu ya, kita berapa kali lihat jendela. Terus kita tidurnya di ruang tengah yang ada kebetulan nggak ada jendelanya gitu. Florida masuk wilayah kerja KJRI Houston yang telah memantau perkembangan badai sejak topan Helene. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan Carlina Amkas dan tim VOA.
Pemirsa, sampah makanan menjadi persoalan di penjuru dunia. Untuk menghindari sampah makanan berlebih, pemerintah Amerika Serikat menyebar tong sampah pintar yang terhubung dengan aplikasi. Tak hanya itu, bahkan ada sebuah aplikasi yang menjual makanan sisa dari restoran, kafe, dan supermarket dengan harga miring. Ketika malam tiba, sebuah restoran bernama Rasa di Washington DC ini menjual makanan sisa yang disalurkan berkat layanan aplikasi ponsel asal Denmark bernama Too Good To Go. Aplikasi ini menghubungkan restoran seperti mereka, kafe, dan supermarket dengan pengguna untuk membeli makanan yang sudah dekat masa kadaluarsa dengan harga miring. Harga normal semangkuk makanan ini berkisar 10-13 dolar AS atau 150 sampai 200 ribu rupiah. Lewat aplikasi, makanan dijual 6,5 dolar atau sekitar 100 ribu rupiah. Tapi pembeli tidak bisa memilih sesuai keinginan mereka karena makanan sisa tidak bisa diprediksi. Co-CEO Rasa, Rahul Vinod yang kami temui di siang hari menjelaskan, meski makanan dijual murah, ada keuntungan lain yang jadi pertimbangan. We get a lot of first-time guests who actually find us by just opening the app and they're seeing what's nearby. You know, we get paid a small fee for those bowls, so not as much as our regular meals, but it's better than just throwing it away. Menurut Departemen Pertanian AS, 30-40% dari seluruh pasokan makanan Amerika akhirnya terbuang dan menjadi sampah makanan. Selain sia-sia, sampah makanan yang membusuk berkontribusi pada perubahan iklim karena menghasilkan gas metana yang memanaskan bumi lebih cepat daripada karbon dioksida. Wakil Presiden Too Good To Go untuk Amerika Utara menjelaskan banyak penggunanya yang peduli akan hal ini, selain senang mendapatkan makanan murah. We definitely have lots of users who are passionate about sustainability and understand the relationship between food waste and avoiding the CO2e. We have a big group of users who really are putting food on the table for their families. And then we also have users who really love the unboxing nature of it. Tahun ini pemerintah AS menargetkan untuk mengurangi jumlah sampah makanan hingga separuhnya pada tahun 2030 dan menganggarkan sekitar 200 juta dolar Amerika untuk mencapai target tersebut atau lebih dari 3,2 triliun rupiah. Namun berbagai inisiatif untuk menanggulangi sampah makanan sudah berjalan sebelum target itu dicanangkan baik di ranah swasta maupun pemerintah. Di kota New York, tong sampah pintar berwarna oranye bernama Smart Compost Bin menerima sampah makanan dan sampah organik lainnya. Kotak sampah ini hanya bisa dibuka menggunakan aplikasi untuk mencegah tikus. Lokasinya pun dapat dilacak lewat aplikasi. Menurut pengalaman saya yang udah pernah pakai gitu ya, itu penting banget untuk memilah sampah organik ini yang akan dijadikan kompos gitu kan, karena selama ini belum ada gitu, dan juga untuk mempermudah supaya petugas-petugas yang mengambil sampah ini nantinya bisa membuat atau mendaur ulang kompos tersebut untuk menjadi sesuatu yang lebih berguna. Sejak proyek ini diluncurkan pada akhir 2021, pemerintah kota New York terus menambah jumlah tong sampah pintar dari hanya 30 menjadi 400 unit. Selain menjadi kompos, sampah organik warga dibawa ke fasilitas ini di Brooklyn untuk diubah menjadi energi biogas dan dipakai untuk mengaliri listrik sekitar 5.200 rumah. Dari Washington DC dan New York, Valdia Baraputri, Randy Wicaksana, dan tim VOA. Terima kasih masih bersama kami dalam Sinpo Dunia. Pemirsa, para petani di Ghana mencoba metode baru untuk mengurangi membusuknya hasil panen. Adaptasi ini membuat mereka bisa bertahan di tengah meningkatnya kerugian pasca panen akibat minimnya fasilitas penyimpanan dan juga turunnya ekspor. Selama 3 tahun terakhir, adanya kerugian pasca panen, tarif bea ekspor yang tinggi, serta kenaikan harga pupuk telah menggerus pendapatan para petani di Ghana. Mereka terpaksa harus beradaptasi seperti yang dilakukan petani mangga Sandra Snowden. Sandra telah menanam dan mengekspor mangga selama 1 dekade, tapi beralih ke produksi selai setelah kehilangan 60% dari hasil panennya dalam 1 musim panen. Menurut Sandra, beragam jenis selai mangga yang dibuatnya menghasilkan pendapatan tetap, sehingga bisnisnya bisa terus bertahan.
The impact of this is vast. This means we've been able to move from only generating revenue in mango season. Now we are able to generate revenue outside mango season because we have products in and out of mango season. So all year round, mango is available. Pertanian menjadi kunci perekonomian Ghana dan menyumbang 30% dari produk domestik bruto negara ini. Nilai ekspor tanaman pangannya meningkat setiap tahun dengan permintaan yang tinggi untuk kakao, ubi, dan sayuran. Tapi pada tahun 2022, perang Rusia-Ukraina mulai berdampak pada para petani di Ghana. Perang Ukraina meningkatkan biaya pupuk dan transportasi, serta mengganggu rute pengiriman, dan tentunya tanaman dan hasil panen mereka. Ketika para petani bergulat dengan hasil panen berlebihan dan fasilitas penyimpanan yang tidak mencukupi, banyak yang mencari cara baru untuk menghasilkan pendapatan. We spend so much to get the produce harvested, and it gets frustrating when we don't have people or the ready markets for our produce. So that's why some of us have also decided that, okay, yes, we are going to farm the product, but to prevent all these post-harvest losses, we are going to add value to whatever we produce. Ghana kehilangan sekitar 1,9 miliar dolar per tahun akibat pemborosan dan limbah pangan. Tanaman yang paling terdampak adalah mangga, tomat, dan ubi, dengan kerugian utama terjadi selama panen, transportasi, dan penyimpanan di lahan pertanian, menurut laporan Institut Riset Kebijakan Pangan Internasional. Menurut instruktur teknik pertanian di Universitas Ghana, Emmanuel Essien, para petani membutuhkan lebih banyak pendidikan tentang cara mengolah produk mereka secara lokal. I think it would help if we give them the know-how and also supported by providing them with systems to help make even the processing more efficient, because there are also losses when they attempt to do that as well. Kelompok masyarakat sipil di Ghana telah menyerukan adanya penerapan lebih luas dari teknologi pasca panen yang hemat biaya, serta dukungan lebih besar dari pemerintah Ghana untuk membantu para petani meningkatkan ketahanan pangan secara umum. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, sebuah gerakan di Kenya memanfaatkan teknologi pertanian perkotaan untuk mendorong warga menanam sayuran dan juga buah-buahan. Berikut informasinya. Di Rumah Sakit Mama Lucy Kibaki di pinggiran timur Nairobi, Gregory Kimani merawat tanaman di Seti Shamba atau pertanian kota, yakni sebuah inisiatif pertanian perkotaan organik. Tujuannya adalah meningkatkan produksi pangan di wilayah perkotaan untuk memerangi kelaparan dan kekurangan gizi. Menurut Gregory, ia ingin mempromosikan pertanian di daerah perkotaan dan inisiatifnya ini menjadi pusat informasi dan sumber daya yang membantu mewujudkan hal itu. We are sensitizing urban communities. We are sensitizing individuals who have households, who have a space as little as a balcony, that you can have a small vertical garden and you can produce food. This is going to cushion your family and yourself from the adverse economic effects of buying food. Lebih dari separuh populasi dunia kini tinggal di perkotaan, dan tren ini diproyeksi akan terus berlanjut hingga 70% pada tahun 2050 menurut data Bank Dunia. Bank Dunia mengatakan populasi Nairobi telah meningkat menjadi lebih dari 4 juta orang, dan menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, meluasnya kota memicu pembangunan dan mengambil alih sebagian besar ruang yang dulunya dipakai untuk pertanian. Seti Shamba memakai teknologi pertanian perkotaan untuk memaksimalkan ruang yang tersisa. Inisiatif ini melatih warga dan bermitra dengan sekolah-sekolah untuk memberikan pengalaman langsung di bidang pertanian, yakni mata pelajaran utama dalam kurikulum baru berbasis kompetensi di Kenya. We have different technologies whereby we have fish farming, hydroponic, aquaponic, poultry farming, and also we have black soldier flies. Lalat-lalat tersebut berguna untuk mengurai sampah organik dan membuat pakan ternak. Petugas medis kota Charlotte Changira menerapkan metode pertanian kota yang memungkinkannya menanam 6 jenis sayuran sekaligus. You don't need a lot of space, you don't need extra manure or extra land. So they grow at the same time, you get the harvest and they regrow. It's very, I think it's the best decision I've made this year, basically.
in terms of food. Dan saat kota-kota di Afrika terus berkembang, Gregory berharap bisa melihat kota-kota tersebut tetap hijau. My vision is to see that every building in this great city of Nairobi and other cities in Africa, they are very green, very lush, and through that we are able to fight climate change, make our cities sustainable, and also feed the growing population. Seti Shamba merupakan salah satu tempat yang dikunjungi oleh Raja Inggris Charles III saat ia berkunjung ke Kenya bulan November lalu. Menurut Gregory, keberlanjutan model pertanian perkotaan ini terletak pada daur ulang, penggunaan kembali, dan pengurangan bahan yang digunakan sehingga tidak menyisakan sampah. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Di era digitalisasi, kini penipuan semakin canggih menggunakan aplikasi ponsel yang kemudian mencuri data pribadi hingga penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Akibatnya warga Amerika Serikat rugi hampir 9 miliar. Baru-baru ini warga California yang hanya ingin diidentifikasi sebagai Shirley ini menerima telepon dari nomor telepon cucunya. Setelah dia angkat, ia mendengar suara persis suara sang cucu dan mengaku baru kecelakaan. And he said, "Grandma, I broke my nose." Was of course very shook up. Shirley lalu mendengar suara orang lain yang mengaku sebagai pengacara cucunya. Pertama, ia meminta $9.000 agar cucunya tidak dituntut korban kecelakaan. Setelah diberi uang ini, penelpon minta uang $5.000 lagi karena katanya korban mengalami keguguran. I was hysterical almost. I cried. This lady had lost a baby and that my grandson was going to be charged with murder. Shirley baru tahu bahwa semua ini hanya bohong setelah uangnya terkuras $14.000. I think it's absolutely shameful. They need to be caught because they're hurting so many, especially older people. Penipuan yang dialami perempuan 89 tahun ini ditengarai menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk meniru suara cucunya dan juga teknologi untuk menyamarkan nomor telepon sehingga serupa dengan nomor sang cucu. Menurut Komisi Perdagangan Federal atau FTC, ada sekitar 2,4 juta pengaduan soal penipuan sepanjang 2022. Penurunan signifikan dibandingkan angka pada 2021, tapi jumlah kerugian melonjak sekitar 44% ke angka $8,8 miliar. Salah satu modus lain penipuan online adalah menggunakan aplikasi ponsel. Scam apps can come in a lot of forms. They could be disguised as a game. Lately, we've been seeing ChatGPT-themed scam apps. And the scam could be looking for lots of different things. It could be looking for your personal information. It could just be looking for money. And it could be just looking to fleece consumers, making them pay subscriptions that they just don't need. Satu cara menghindari penipuan dan pencurian data adalah jangan sembarangan memberi akses pada aplikasi baru pada data di ponsel. It may want access to your location data or to your contacts. Google Maps really does need to know your location when you're using it, but maybe that little game that you play to waste time, it doesn't really actually need that information. Belum lagi bila ada aplikasi yang meniru aplikasi lain. Knockoff apps, it's just like a knockoff purse or any other kind of cheap copy. You know, maybe it'll just be a little bit different. Raksasa-raksasa teknologi mengaku tak tinggal diam. Apple menyatakan telah memblokir sekitar 1,7 juta aplikasi yang gagal memenuhi standar privasi dan keamanan. Sementara Google mengaku telah memblokir 1,4 juta aplikasi bermasalah serupa. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Ayu Pratiwi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.